Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Riftul Fikri dengan NIM 111944040000122. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh Islam terhadap lembaga sosial keagamaan dan politik di Indonesia. Di sini akan membahas pengaruh Islam terhadap lembaga-lembaga sosial keagamaan dan politik di Indonesia. Saya akan membahas 5 poin, yaitu satu, peran Islam dalam pembentukan lembaga, dua, macam-macam lembaga, tiga, fungsi dan peran lembaga, empat, tantangan modern, yang kelima adalah tentang kontribusi terhadap bangsa. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu peran Islam dalam pembentukan lembaga. Islam sejak abad ke-13 berperan penting dalam membentuk lembaga sosial, keagamaan, dan politik di Indonesia. Pengaruhnya mencakup aspek spiritual, sosial, budaya, dan politik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa. Macam-macam lembaga, lembaga sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam fokus pada pendidikan dakwah dan pelayanan sosial. Di sisi lain, partai politik berbasis Islam seperti P3 dan PKB turut berkontribusi dalam administrasi pemerintahan dan kebijakan publik. Yang ketiga, fungsi dan peran lembaga. Lembaga ini memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama, memperkuat nilai nasionalisme dan patriotisme, serta menjaga nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, mereka turut serta dalam pembuatan kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Fungsi lembaga sosial keagamaan yaitu penyebaran nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama, memberikan pendidikan agama kepada masyarakat, menyelenggarakan upacara keagamaan untuk memperkuat solidaritas umat. Lembaga politik memainkan peran yaitu membuat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, menjamin representasi rakyat melalui partai politik berbasis Islam. Tantangan modern, dinamika politik perubahan sosial dan globalisasi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Adaptasi dan inovasi diperlukan agar lembaga-lembaga ini tetap relevan dalam konteks modern. Tantangannya itu pertama, globalisasi dan modernitas. Globalisasi membawa berbagai ide, nilai, dan budaya dari dunia luar yang dapat bertentangan atau berdampingan dengan nilai Islam sendiri. Yaitu kompetisi ideologi, kita harus bersaing dengan ideologi modern seperti sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme yang memengaruhi pola pikir masyarakat termasuk lembaga sosial keagamaan. Yaitu kedua, komodifikasi agama. Globalisasi juga mendorong agama menjadi komoditas melalui pemasaran produk global Islam yang kadang menggeser fokus lembaga keagamaan dari misi spiritual menjadi komersial. Yang kedua, teknologi dan media sosial. Teknologi digital membawa dampak besar, yaitu sering terjadi misinformasi dan hoax, sering terjadi radikalisasi online, yaitu digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk merekrut anggota. Yang ketiga, fragmentasi otoritas keagamaan. Otoritas lembaga seperti NU atau Muhammadiyah semakin dipertanyakan karena banyak individu tanpa otoritas keagamaan menyampaikan pendapat melalui media sosial. Yang ketiga, tantangannya itu radikalisme dan moderasi. Ekstremisme agama, lembaga keagamaan harusnya menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menyalahgunakan Islam untuk tujuan politik ataupun ideologis dan pepecahan internal. Sering terjadi perbedaan tafsir dalam Islam, kadang menjadi konflik internal di antara umat Islam sendiri. Politik dan identitas. Eksploitasi agama dan politik seperti di pemilu sering diwarnai oleh penggunaan agama sebagai alat untuk menarik simpati yang dapat merusak citra Islam sebagai agama yang universal. Terus juga terjadi sering polarisasi masyarakat. Politik identitas juga berbasis agama sering memicu polarisasi di tengah masyarakat majemuk, mengancam harmoni sosial. Setelah itu perubahan sosial dan budaya. Di sini ada urbanisasi dan individualisme, yaitu masyarakat yang semakin urban dan individual cenderung kurang aktif dalam lembaga keagamaan sosial dan transformasi nilai keluarga. Nilai keluarga tradisional Islam dihadapkan pada tantangan budaya modern seperti peran gender dan gaya hidup. Kemudian ada krisis kepercayaan terhadap institusi. Banyak lembaga sosial dan keagamaan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat khususnya di era keterbukaan informasi seperti isu transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga keagamaan dapat menurunkan kredibilitas. Krisis kepemimpinan juga, generasi muda sering mempertanyakan relevansi kepemimpinan tradisional di lembaga keagamaan. Maka dari itu, strategi menghadapi tantangan yaitu peningkatan literasi keagamaan, kolaborasi lintas agama dan lembaga, penguatan peran lembaga keagamaan dalam digitalisasi, dan konsistensi dalam memperjuangkan keadilan sosial. Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya sinergis dari lembaga sosial keagamaan, ulama, cendekiawan, dan masyarakat luas untuk menjaga relevansi Islam dalam kehidupan modern di Indonesia.
Bab yang terakhir yaitu terdapat uh, pembahasan tentang kontribusi terhadap bangsa. Dengan mempertahankan nilai-nilai religius dan nasionalisme, lembaga-lembaga ini terus memberi fondasi yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Kesimpulannya dari saya, Islam dan lembaga-lembaga sosial serta politiknya memiliki kontribusi signifikan dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Melalui perannya yang strategis, lembaga-lembaga ini tidak hanya menjaga harmoni sosial, tapi juga terus memperjuangkan kesejahteraan untuk tetap relevan. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang mendasarinya. Mungkin ada sedikit pesan moral dari saya sendiri, yaitu pentingnya nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu kedua, kolaborasi untuk kesejahteraan bangsa, yang ketiga, menjaga identitas bangsa di tengah modernisasi dalam menghadapi tantangan globalisasi, yang keempat, toleransi sebagai pilar keutuhan NKRI, yaitu menghormati keberagaman adalah kunci menjaga kedamaian, dan terakhir, peran aktif dalam pembangunan bangsa. Karena setiap warga negara melalui lembaga atau komunitas memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berdasarkan moral, keadilan, dan kemanusiaan. Ini mengingatkan kita bahwa agama selain menjadi pedoman spiritual juga harus menjadi motor penggerak untuk memperjuangkan kebaikan bersama dan kemajuan bangsa. Mungkin itu dari saya untuk tugas UAS Studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.